gini aja, nanti Bapak dengan saya negosiasinya dan tidak usah ada kamera. Ya. Jadi kita nanti intinya gini. Pertama, yang beribadah ini harus jalan terus. Dan kemudian untuk urusan areal itu nanti kita negosiasi. Kalau sudah negosiasi, saya juga bisa gini loh, bisa Pak Pendeta, andai kata nih, kan saya ngomong juga pembiayaan Pak. Andai kata, taruh di negosiasi jadi jual beli. Ketika jadi jual beli, misalnya nanti dibagi dua Pak. Dibagi dua, yang pendeta, yang untuk gereja tapi yang gereja. Kemudian nanti kalau ada yang membeli menjadi hak pribadi dia, boleh nggak? Izin Bapak. Dulu kami pun sudah melakukan surat itu Bapak, yang saya sampaikan ke Bapak. Tanah di luar gereja ambil, nggak ada, karena nggak ada hubungan dengan gereja. Kemudian tanah yang gereja yang memang diwakafkan. Makanya pertanyaan saya adalah yang dibutuhkan oleh Bapak dari seluruh areal tanah itu berapa untuk kepentingan gereja? Ya itu tadi Pak, yang 2 sertifikat itu Bapak. Yang 2 sertifikat di luar gereja silakan ambil. Yang 7.000 meter itu. Siap. 7.000 meter, sisanya nggak ada masalah. Andai kata ada yang membantu satu ini tapi dia menjadi hak dia misalnya. Pak ini saya ikut, tapi tetap ini hak saya. Tapi kan dia nggak bisa jual sebagian-sebagian soalnya. Siap. Bisa. Ya, silakan aja Pak ambil di luar gereja. Karena nggak ada hubungan dengan gereja, silakan ambil. Saya sudah kirim surat resmi Pak ke beliau. Silakan ambil tanah di luar gereja. Karena memang nggak ada hubungannya dengan gereja, itu ala waris. Tapi yang tanah gereja, udahlah, berapa yang kami usulkan dulu sesuai dengan NJOP 700 juta Pak, kami bilang ayo kami bayar 7 juta dengan kami mencicil, karena persembahan kami pun Pak setiap bulan nggak nyampe ya 1 juta Pak. Sudah ada Pak, dan mereka bilang dijawab dengan surat resmi bahwa tanah di luar dan di dalam gereja adalah satu kesatuan dan kami menjual sesuai dengan harga tertinggi yang ada di pasar. Kan bingung kami Bapak. Setelah itu masuk surat mereka Pak, resmi nih Pak dari BPN yang ditandatangani oleh Pak David ke sinode di pusat. Mereka nggak tahu kalau saya juga ketua sinode di Solo Pak, menyatakan bahwa gereja GKI Puncak seolah-olah berdiri tahun 2015 setelah kredit cair. Di situ saya semakin berpikir, berarti mereka tidak melakukan appraisal dengan baik Bapak. Berarti ada pembohongan dokumen Bapak. Itu yang saya sampaikan kepada Pak David, ayolah berembuk. Pak David ini juga anak Tuhan, saya anak Tuhan. Malu kita Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Itu ya, karena kita kan nggak bisa manjangin debat. Jadi nanti saya dengan tim saya nanti dengan Bapak untuk negosiasi. Ya, siapa tahu setelah ketemu dengan saya, cash flow bank Bapak sama penuh uangnya. Sehingga sudahlah, nggak usah 16 miliar gratis, berarti kita serahin ya. Saya memang selalu optimis dalam itu Pak. Saya pikir selesai Pak. Yang penting yang ibadah gerejanya tetap jalan ya, jangan diganggu dan kita negosiasi sampai tuntas Pak. Nggak mungkin saya nggak tuntas kalau saya tangani gitu Pak. Nah, dan nanti setelah jual belinya atas nama gereja. Tapi kalau yang nanti sebagian atas nama pribadi nggak apa-apa, yang di luar gereja itu, yang 1000 meter ya. Siapa Pak? 1000 meter. Ya siapa tahu saya mau bikin rumah di situ buat istri baru. Bahkan Bapak kasih jalan serius. Jalan di depan gereja itu yang kita beli dari masyarakat tidak masuk dalam dalam ampunan. Jadi kalau misalnya kami marah pun Pak, kami blok jalan, ada suratnya lengkap Pak, gitu. Jadi ini saya selalu sharing dengan Pak Adian, Pak Trian dari Bank Supra. Saya WhatsApp mereka nggak jawab, gitu. Jadi saya sebenarnya Pak minta maaf, saya harus kemarin datang ke Bapak karena saya nggak tahu lagi mau kemana Pak. Jadi bank ini memisahkan diri Pak antara urusan ketuhanan dengan urusan pembelanjaan. Betul. Tapi suatu saat mereka akan mati Pak. Saya sudah banyak. Karena yang diurusnya mungkin bukan dirinya aja Pak, karyawannya, ada uang simpanan nasabah yang harus dikasih bunga, kan gitu loh. Iya, memang keyakinan saja tidak cukup dalam dunia perbankan Pak. Siap. Kecuali diri saya hidupnya penuh dengan keyakinan Pak. Amin, terima kasih Bapak. Ya. Biar Bapak, saya lihat Bapak terlalu tegang, saya tuh nggak biasa hidup dengan ketegangan. Tenang Pak. Masalah saya lebih rumit dibanding masalah Bapak. Tapi kita tenang aja. Saya belajar banyak dari Bapak tentang bagaimana menjadi berkat bagi orang. Iya, insya Allah.
saya berharap Bapak jadi berkah bagi Jawa Barat. Pencitraan Pak ini. Tidak Pak. Saya pikir itu Pak, teman-teman Forkopimda Cianjur, Bapak nanti tinggal tukar handphone saya nanti dengan saya. Yang penting adalah satu, yang kegiatan gereja tetap berjalan. Saya dengan Bapak nanti negosiasi urusan ini sampai saya nanti dapatin nomor rekeningnya. Nanti teman-teman saya kalau supportnya kemana kirimnya, karena kalau kirim ke saya ditangkap saya terima duit dari luar, nggak bagus. Saya pikir itu saja Pak. Makasih. Terima kasih. Salaman dong. Pak, Ya. bicara sedikit. Boleh. Pada prinsipnya kami dari Bank DPR sepakat, setuju. Semua teknis kami akan bicarakan melalui forum ini. Kami sangat apresiasi banget untuk dapat solusi. Cuma ada satu mungkin yang perlu kita sama-sama sikapi, bahwa ini kan udah jadi aset bank. Kami perlu prosedur di internal, bahwa kalau jual aset kan harus ada prosedur, termasuk juga nanti dalam hal pajak segala apa. Tentunya kita akan bicara lebih lanjut, termasuk juga dengan pengawas kami OJK. Karena kan belanja sekian harga 16 atau harga 10 dijualnya 6, kami perlu penjelasan, perlu dukungan mungkin dari supaya jangan sampai nanti sampainya kami kurang-kurangin pajak atau apa. Aman Pak, saya jamin Pak itu Pak. Baik, satu itu yang satu. Terus yang kedua, kami juga kan masih menerima gugatan dari pihak sebelah sana, dari yang sempat disampaikan juga saya lihat di video situ, bahwa saat ini sedang ada kasasi di MA, juga perlu kami dilindungi. Jangan sampai kami menyatakan bahwa melalui forum ini oke, kita bisa jual, kita transaksi, difasilitasi, tapi urusan hukumnya di luar sana. Yang gugatnya siapa? Siap. Sesuai dengan arahan Pak Gubernur, waktu Bapak Gubernur sampaikan ke saya, dudukkan di koridor hukum. Begini Bapak, kalau Bapak perintah saya hari ini tarik, saya tarik. Ya tarik aja Pak. Siap, tarik Pak. Kita tidak lagi boleh ada sengketa. Siap. Selesaikan dengan hati. Pihak dari perbankan juga sudah menggunakan hati. Siap. Ya sudah. Siap. Ya kan? Tuhan Siap. tidak mengajarkan kita untuk berseteru. Siap. Tuhan mengajarkan kita Siap. saling mengasihi dan saling mencintai. Siap. Siap. Walaupun Bapak. saya kekurangan cinta hidupnya. Enggak biar ketawa. Bapak tegang terus apa ditanya. Ya, udah Pak, cabut aja Pak. Siap. Dan nanti dari saya, nanti saya ada lawyer Pak. Ada lawyer saya untuk berkomunikasi dengan Bapak menegosiasikan ini. Baik. Jadi nanti bukan lagi urusan individu, Iya. tapi urusan yang bisa dikelola dengan baik. Aman Pak? Siap. Di dunia ini tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Semuanya bisa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Cukup Pak? Cukup. Ya, terima kasih ya semuanya. Pak boleh dong salaman? Kan udah cabut. Boleh dong. Sebelum Terima kasih. Udah lama gitu dong. Siap. Tuhan Yesus memberkati Mas. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih semuanya yang beribadah, semoga kembali tenang beribadah, yang berusaha juga kembali tenang berusaha. Terima kasih pada jajaran Forkopimda Kabupaten Cianjur, saya ucapkan terima kasih. Masalah ini oleh saya dianggap selesai dan seluruh masalahnya di tangan saya untuk menyelesaikannya. Terima kasih Pak. Boleh kami berdiri. Terima kasih Pak. Bapak, Terima kasih. atas nama seluruh Terima kasih. jemaah Gereja Kristen Alkitab Indonesia, saya Pendeta Parigunan Simatupang menyampaikan dengan syukur hormat kepada Bapak Gubernur karena Bapak memberikan keteduhan bagi kami. Bapak, kami berdoa kiranya Bapak panjang umur. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami nggak tahu lagi harus bagaimana kalau Bapak nggak ketemu kemarin Pak di Hotel Eminence. Mungkin kami sudah nggak bisa beribadah. Enggak, Bapak semua hidup sudah ada yang mengatur. Saya berterima Saya dipertemukan oleh Bapak, oleh Tuhan yang mempertemukan. Amin. Terima kasih Bapak Gubernur, Bapak Aing. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Teman-teman,